Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Pak Ardi cintai karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu ya di pelajaran PJOK. Mohon maaf Pak Ardi agak ngos-ngosan dan mungkin nanti gambarnya agak gelap-gelap ya, karena Pak Ardi di luar sedang lari-lari biar sehat, menjaga kesehatan biar bebas dari corona ya. Nah Alhamdulillah Pak Ardi udah lari tuh dari selatan sana. Dan nanti kalau ke sana terus sampainya Hotel Galuh, yaitu Pak Ardi di sana tadi. Kemudian kampungnya Pak Ardi di sebelah utara situ. Nah itu ada gapura ya, ada gapura, masuk situ. Nanti tanya aja rumah Pak Ardi Aprianto, udah pada tahu semuanya. Nah Alhamdulillah pagi hari ini spesial ya. Tuh Pak Ardi kasih pemandangan dua candi fenomenal. Itu Candi Plosan atau Candi Kembar. Jadi Pak Ardi dulu pernah bilang kalau rumahnya Pak Ardi itu deket Candi Plosan. Nah, itu buktinya ya. Jadi deket banget. Itu kampungnya Pak Ardi sebelah situ, candinya sebelah situ. Nah Pak Ardi biasanya kalau lari ke selatan, nanti ke utara, dan nanti ada tulisan Georium di situ. Nah nanti ke sana sampai Candi Plosan gitu. Nah hari ini saat kita pelajaran PJOK, kita Pak Ardi kasih video tentang teori PJOK gitu. Untuk pertemuan pekan-pekan ini kita kasih Pak Ardi kasih teori PJOK. Nah untuk prakteknya insya Allah nanti Pak Ardi sampaikan pekan depan. Contoh nanti ada senam lantai ataupun permainan bola ataupun apa, itu nanti sebatas teori dulu. Kemudian untuk prakteknya pekan berikutnya. Jadi Pak Ardi selang-seling teori praktek biar apa? Biar anak paham ketika besok ujian praktek bisa, dan ketika mengerjakan ujian sekolah PJOK juga bisa. Itu ya anak-anak, semangat belajar. Mari kita awali dengan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat ya anak-anak. Itu yang dapat Pak Ardi sampaikan untuk mengawali pagi hari ini. Kemudian semangat olahraga. Kalau bisa pagi sama sore kalian juga olahraga gitu ya. Terima kasih, selamat menyaksikan teori PJOK. Ya oke anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran ya. Kita akan belajar tentang gerakan dominan dalam senam lantai. Nah ini kurang lebih nanti akan kita bahas salah satu gerakannya. Ini merupakan pelajaran kelas 6 di semester 2 ini ya gitu. Dan ini alhamdulillah pertemuan pertama ya kita di semester 2 ya, masih bersama Pak Ardi Aprianto. Oke. Tahukah kamu apa itu senam lantai? Senam lantai merupakan suatu senam yang dilakukan di lantai atau matras, dan gerakan yang dilakukan bersifat sistematis. Senam lantai merupakan salah satu nomor senam artistik. Contoh lain senam artistik yaitu senam kuda-kuda lompat, senam kuda-kuda pelana, senam palang tunggal, senam palang sejajar, dan senam gelang-gelang. Itu tadi contoh lain ya. Kemudian dalam pelajaran ini kita akan mempelajari gerakan dominan dalam senam lantai, meliputi gerak berpindah, bertumpu, pendaratan, ayunan, tolakan, dan putaran. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang gerak berguling dalam senam lantai. Ayo kita melakukan gerakan. 1. Rangkaian gerakan dominan, bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling depan. Nah, kalian perlu tahu juga anak-anak, guling depan itu merupakan gerakan badan berguling ke depan melalui bagian belakang, tengkuk, pinggul, pinggang, dan panggul bagian belakang. Nah ini gerakannya, ini ya gerakannya, nanti kalian bisa mengamati ini posisinya, dan ini ketika habis seperti ini nanti bangunnya seperti ini ya gitu. Langkah-langkah untuk melakukannya, yang pertama posisi berdiri dan kedua lengan diluruskan ke atas di samping telinga, pandangan ke arah depan. Kedua lengan dan kepala diturunkan pada badan, dibungkukkan dan pandangan mengikuti telapak tangan. Kedua lutut dan siku dalam keadaan lurus. Mohon maaf ya ada suara motor lewat. Kedua telapak tangan bertumpu pada matras. Posisikan kepala di antara dua tangan hingga dagu berhimpitan dada gitu. Kemudian lutut, kaki, dan siku ditekuk secara bersama hingga tumpuan berpindah di tekuk yang ditempel pada matras. Gulingkan tubuh ke depan, posisi dagu menempel di dada, kedua kaki menolak badan ke depan, posisi punggung melengkung. Saat punggung menyentuh matras, kedua tangan merangkul lutut sambil berputar depan hingga
pinggul menyentuh matras. Mendarat dengan bertemu pada kedua kaki sambil meluruskan kedua tangan ke depan. Kemudian sikap akhirnya, sikap kembali ke awal, kedua tangan diangkat, kedua lutut dan siku dalam posisi yang lurus. Berikutnya yaitu kita masih melakukan ya, coba kita berpikir dulu tentang gerakan ini. Yang kedua, rangkaian gerakan dominan bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling ke belakang. Ini kebalikannya. Kalian juga perlu tahu, guling ke belakang adalah atau merupakan gerakan badan berguling ke belakang melalui bagian belakang badan, mulai dari panggul, bagian belakang, punggung, dan tengkuk. Hampir sama. Nah, ini gambar ya proses guling belakang. Jadi dari posisi berdiri, ruko, duduk, nanti digulingkan ke belakang sampai berdiri lagi. Nah, langkah-langkahnya kurang lebih hampir sama, tapi kebalikannya. Sikap awal posisi berdiri tegak dengan kedua tangan ke atas, kedua lutut dan kedua siku dalam posisi lurus. Kemudian turunkan kedua tangan ke arah belakang di samping pinggul, tekuk kedua lutut secara perlahan, pandangan tetap menghadap ke depan. Yang berikutnya, membungkuklah dan ayunkan kedua lengan lurus ke belakang. Saat pantat menyentuh matras, kedua tangan ditekuk di samping kepala, rapat tangan menghadap ke atas, putar badan ke belakang dengan berguling, posisi punggung melengkung. Kemudian angkat kedua kaki ke atas sampai ujung kaki menyentuh matras. Kemudian saat pantat menyentuh atas, badan bertemu pada kedua tangan dan tekuk di atas matras. Lutut tetap ditekuk hingga kedua telapak kaki menyentuh dan bertemu pada matras. Saat telapak kaki mendarat di matras, kedua tangan menolak badan, lakukan tolakan tangan hingga siku lurus dan badan lurus kedua kaki, dan diangkat kedua tangan ke atas seperti sikap awal. Ini agak gini gambarnya. Nanti kalau kata-kata ini kalian malah pusing, pokoknya lihat gambar aja dan dengan memperhatikan posisi gerakan-gerakan ini ya gitu ya. Kemudian kita masih melakukan lagi yang ketiga, rangkaian gerakan dominan bertumpu, tolakan, putaran, dan mendarat pada guling lenting. Nah, ini guling lenting ini. Guling lenting yaitu merupakan gerakan lenting badan ke depan atas dengan lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Nah, ini posisinya dari berdiri hampir sama kayak tadi meroda ya, posisi meroda hampir sama posisinya. Kemudian tengkuknya juga seperti ini, di tengkuk, tapi pas mau setengah hampir naik ini langsung ditolakkan berdiri ya gitu. Langkah-langkahnya seperti ini. Sikap awal posisi berdiri tegak, kedua tangan lurus, kedua lutut dan siku dalam posisi lurus, telapak tangan sampai semua jari posisi rapat. Kedua tangan bertumpu di matras, bersiaplah dalam posisi guling ke depan. Kedua lutut tetap lurus, kemudian putar badan dengan berguling ke depan hingga badan bertemu pada tengkuk. Kemudian saat punggung menyentuh matras, ayunkan kedua kaki ke depan atas dengan kuat hingga badan terangkat. Pertahankan posisi lenting badan hingga kedua kaki mendarat. Saat kedua telapak kaki mendarat di atas matras, posisi badan masih melenting. Dorong badan ke depan, posisi kedua siku, tangan tetap dipertahankan lurus hingga posisi berdiri sempurna. Kembali ke sikap awal, posisi badan berdiri tegak. Lakukan gerakan ini secara berulang. Intinya kalau kata-katanya itu nanti anak-anak buat pusing, lihat gambarnya, posisinya gambar seperti ini. Nah, besok kita praktekkan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian gerakan dalam senam lantai. Jadi rangkaiannya, tadi kita sudah bahas gerakan satu-satu, sekarang kita rangkaiannya. Ayo melakukan rangkaian guling depan dan guling belakang. Nah, ini guling apa? Posisinya dari sini ya guling depan. Kemudian ini guling belakang. Kemudian rangkaian guling depan dan guling lenting. Nah, jadi ini guling guling depan, terus nanti langsung disambung dengan guling lenting. Nah, ini jadi habis dari posisi ini set langsung, bukan posisi duduk, langsung ambil posisi untuk guling lenting. Nah kan ini tadi yang di awal Pak Ardi sempat salah ya, ini kan posisinya hampir sama nih tuh. Ini guling depan,
dari tiga langkah ini juga sama, cuma nanti akhirnya pertengahan yang berbeda gitu ya. Kemudian, tahukah kamu apa manfaat senam lantai? Jadi manfaat senam lantai itu ada manfaatnya anak-anak. Senam lantai memberikan manfaat secara fisik ataupun mental. Secara fisik, senam lantai bermanfaat mengembangkan komponen fisik dan kemampuan dan gerak. Melalui berbagai pola gerakannya, senam lantai mampu melatih daya tahan otot, kekuatan, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Secara mental, senam lantai bermanfaat melatih keberanian pesenam dalam menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah gerak gitu. Itu manfaat senam lantai ya. Nah, rangkuman pada materi kali ini. Yang pertama, gerak dominan dalam senam lantai meliputi bertumpu, gerak berpindah, pendaratan, ayunan, tolakan, dan putaran. Gerak dominan ini dapat dilakukan dengan gerakan berguling ke depan, guling ke belakang, dan berguling lenting. Guling ke depan merupakan gerakan badan berguling ke arah depan melalui bagian belakang tengkuk, pinggul, pinggang, dan panggul bagian belakang. Guling ke depan dapat dilakukan dengan awalan berdiri dan awalan jongkok. Jadi ada dua awalannya ya, berdiri dan jongkok. Kemudian guling ke belakang merupakan gerakan badan berguling ke arah belakang melalui bagian belakang badan, mulai dari panggul bagian belakang, punggung, dan tengkuk. Guling ke belakang dapat dilakukan dengan awalan berdiri dan jongkok. Sama ya, cuma bedanya ini ke depan, ini ke belakang gitu. Kemudian guling lenting merupakan gerakan melentingkan badan ke depan atas dengan mengayunkan kedua kaki dan tulakan kedua tangan secara kuat. Gerakan berguling termasuk keterampilan dasar sebagai pengendalian dan penguasaan tubuh saat melakukan guling ke depan dan guling ke belakang. Gerakan guling ke depan, guling ke belakang, dan guling lenting dapat dilakukan dalam suatu rangkaian. Tujuannya, rangkaian gerakan senam lantai ialah mengkombinasikan gerakan senam lantai. Nah, kita akan evaluasi ya, atau tugas untuk anak-anak. Evaluasi pengetahuan. Yang pertama, isi kehadiran kalian di YouTube dengan nama, kemudian kelas apa, dan nomor absen berapa. Yang kedua, mengerjakan soal pada link YouTube atau yang dikirimkan di WA. Nanti insya Allah Pak dituliskan deskripsinya di YouTube untuk link soalnya, dan atau nanti Pak dikirimkan di WA. Kemudian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar channelnya semakin berkembang anak-anak. Oke, terima kasih ya anak-anak atas atensinya. Terima kasih, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa sholat. Terima kasih. Oke anak-anak, sudah belajar ya tentang teori tadi ya. Mudah-mudahan bisa menambah kepahaman anak-anak semua untuk belajar PJOK bersama Pak Ardi. Nah, itu yang dapat Pak Ardi sampaikan. Semangat, tetap dipelajari. Jangan lupa presensi di kolom komentar YouTube, dan jika ada tugas dikerjakan gitu ya. Nah, ini Pak Ardi masih capek, ini masih ngos-ngosan. Pak Ardi udah sampai di Georium Dunia. Ini samping kampungnya Pak Ardi. Jadi ini tadi gapura yang Pak Ardi tadi bilang tuh gapuranya. Kemudian, nah itu, aduh blureng guys. Nah itu ini udah masuk kampungnya Pak Ardi. Ini jalan masuk kampungnya Pak Ardi. Ini kalau ke utara sana nanti sampai kampungnya Pak Ardi. Tuh. Ini Pak Ardi ada jalan-jalan ke Georium ya. Ini tuh ada kayak miniatur planetnya gitu. Kita nengok sedikit. Tuh kayak ada planet-planetnya. Kapan-kapan kalian kesini boleh, nanti kita main bersama di sini ya. Georium Dunia ini milik salah satu dosen di UGM. Terima kasih anak-anak, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.